Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Selamat datang di ibadah Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Dan saya percaya pagi hari ini saudara akan diberkati, dikuatkan, dihiburkan, dan mendapatkan hal-hal ajaib yang Tuhan sediakan di hari yang Tuhan jadikan hari Minggu ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, bersiap-siap, lapar dan haus, dan berharap yang terbaik dari Tuhan. Oleh karenanya jemaat Tuhan Victory Outreach Bandung, Papua, selamat beribadah pagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung Indonesia. Saudara siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Yes. Amin, amin. Olive siap, Olive? Amin, siap. Shalom siap? Siap. Dan saya yakin saudara di rumah juga udah siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar bukan mulut kami yang menyanyikan puji-pujian saja, tapi kehidupan kami juga bernyanyi bagi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami meninggikan namamu di tempat ini, di rumah kami. Dan kami bersyukur kejadianmu dahsyat dan ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sama-sama yuk kita mau nyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Kita mau satukan suara kita mau menyembah Dia karena Dia Allah yang besar. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu
Yesus. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kau mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang menjadi pelindung kami. Engkau Allah yang memberikan kami keamanan. Engkau yang memberikan kami sukacita. Engkau memberikan kami kekuatan. Dan pagi hari ini kami mau bersuluh kepada Engkau. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, and all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
You are worthy, God. You are worthy, Lord. Jesus, Dan pada saat kita di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Berapa banyak dari saudara yang percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kekuatan, ada jalan keluar yang Dia berikan. Untuk itu pagi hari ini saya mau berdoa pada saat kita berada di dalam hadirat-Nya. Dan jika saudara pagi hari ini memiliki persoalan dalam kehidupan saudara, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, mungkin keluarga, atau apapun yang mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu, pagi hari ini satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak kehilangan dan kekurangan cara untuk menolong umat-Nya. Dan jika saudara mau percaya dengan saya, dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan saudara dan saya mau percaya Tuhan campur tangan untuk kehidupan kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Dalam apapun level permasalahan yang mereka miliki, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, keluarga, hubungan, usaha, pekerjaan, apapun bentuknya Tuhan, hamba berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan perkara ajaib pagi hari ini dan meminta kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus meminta dan percaya untuk Engkau campur tangan dan membuka jalan bagi setiap persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan hubungan. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan umat Tuhan saat ini. Hamba berdoa meminta dan percaya kepada Engkau Sang Pemulih, Sang Pembebas, untuk menyatakan kuasa-Mu di tengah persoalan mereka, dan hamba memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan hubungan mereka, pulihkan pernikahan mereka, pulihkan ekonomi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jika ada keluarga jemaat-Mu yang mengalami masa-masa duka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan, hamba berdoa kekuatan Allah, damai sukacita Allah menyertai mereka, melampaui segala akal mereka dan mendorong kekuatan baru untuk mereka bisa melalui setiap masa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya apapun bentuk persoalan kami memiliki Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, kami tahu kami menghadapi masalah sekarang, namun esok lusa berdasarkan kebenaran tersebut kami akan melihat kebaikan karena Engkau sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami, dan terima kasih di awal karena kami percaya Engkau menjawab doa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang sama-sama percaya pagi hari ini katakan amin. Sekali lagi jika saudara percaya katakan sekali lagi jika saudara percaya bahwa Tuhan kita mendengar dan menjawab doa, katakan amin. Berikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang menjaga, menyertai, menopang hingga pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa beribadah bersama, dan kita tahu ada hal baik yang Tuhan sediakan lewat ibadah yang kita lakukan pagi hari ini.
bersama-sama. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam bagian ibadah selanjutnya, saya menantang saudara untuk saudara bisa membagikan link ibadah ini kepada teman, keluarga, sahabat, kerabat, atau juga musuh saudara. Come on somebody. Berapa banyak dari saudara ingin melihat mereka mengalami kasih Tuhan? Bagikan dari sekarang, masih punya waktu mengajak mereka agar kita sama-sama mengalami kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memposisikan kita untuk diberkati, dipulihkan, dan menikmati janji Tuhan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Dan untuk saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung. Dan saya berdoa buat saudara untuk kita bisa bertumbuh, berkembang bersama-sama. Saudara bisa bergabung di dalam ibadah berikutnya. Juga saudara bisa bergabung di dalam ibadah tengah minggu atau live group yang kita punya. Dan tentu untuk setiap keluarga yang begitu setia beribadah, walaupun kita masih online, mari kita berikan aplaus buat diri kita, karena ternyata kita adalah pribadi-pribadi yang setia. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita setia. Dan saya mendorong saudara tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena saya terlalu percaya saudara akan melihat hal-hal yang Tuhan sediakan termanifestasi lewat kesetiaan dan ketekunan saudara. Dan pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam bagian ibadah yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, seperti yang kita tahu dan terbukti kuasanya, setiap hari Senin ibadah doa pukul 7 malam. Esok hari lewat aplikasi Zoom di malam hari. Saya menantang saudara untuk tetap setia dalam berdoa, berseru, berharap, beriman kepada Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang kita lihat dan kita dengar betapa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, menguatkan kita. Untuk itu saya ingin bukan hanya saudara saja yang setia bergabung dalam ibadah doa lewat aplikasi Zoom besok malam, tapi mulai ajak keluarga, anak, suami, istri, siapapun itu untuk kita bisa menjadi satu kesatuan yang bersepakat bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sanggup bekerja, memberikan kuasa dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Link Zoom bisa saudara lihat di akun Facebook Victory Outreach Bandung dan juga akan mendapatkannya secara personal di esok hari. Yang kedua, live group, tetap setia di dalamnya. Di tengah minggu ada 4 live group yang kita punya. Live group di Bandung Timur 1, live group di Bandung Timur 2, live group di Garuda, dan juga live group di Lewisari. Kita ingin menjadi wadah untuk kita bisa saling menguatkan di dalam etape kehidupan yang kita jalan. Dan saya pastikan saudara akan dikuatkan dan saudara akan berkembang karenanya. Untuk itu ikuti, setia, ajak siapapun yang belum bergabung agar kita bisa berkembang bersama-sama dan pergi ke surga bersama-sama. Come on somebody. Dan yang terakhir, saya menantang saudara tidak jemu-jemu untuk saudara bisa menjadi agen pengharapan bagi dunia yang terluka, kota, bangsa, atau siapapun yang kita kenal yang membutuhkan pertolongan di area-area keterikatan dalam hidupnya. Entah itu mungkin kecanduan akan narkotika, entah itu mungkin luka karena masa lalu, entah itu mungkin kenakalan-kenakalan yang dilalui dalam fase hidup yang dialami oleh mereka. Bawa mereka, beritahu mereka, Gereja Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan pria dan wanita dengan program kurang lebih 1 tahun tidak dipungut biaya. Dan kita mau percaya mereka bisa jadi hebat, jadi berkat, dan mereka jadi dampak. Namun semua itu bisa terjadi kalau kita bisa menyampaikan hal ini kepada mereka-mereka di luar sana. Mari jadi agen pengharapan bagi dunia yang terluka untuk mereka bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Sekali lagi, jadi agen pengharapan.
sebarkan kabar baiknya sehingga lebih banyak orang bisa dimenangkan dan jadi dampak. Praise the Lord. Setelah ini kita akan melihat pengumuman-pengumuman internasional. Namun sebelum kita melihatnya, saya kembali menantang saudara untuk saudara bisa setia dalam persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya terlalu percaya saudara diberkati, saudara ditopangnya. Namun mari kita ekspresikan syukur kita kepada Tuhan dengan kita setia dalam memberi, dengan kita setia menjadi partner ilahi, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang diberkati kepada kita bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang, bagi jiwa-jiwa yang ada, bahkan menjadi benih untuk potensi jiwa berikutnya bisa dimenangkan. Namun semuanya itu hanya bisa terjadi jika kita setia dalam memberi kepada Tuhan. Dan saya terlalu percaya Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang memberkati keturunan demi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika kita memiliki mental yang sama seperti Allah, tidak membuat berkat terhenti dalam hidup kita, kita akan melihat keturunan kita, generasi kita juga akan diberkati. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat generasi kita diberkati, setia dalam memberi kepada Tuhan pagi hari ini? Layar yang berikut akan membantu saudara untuk memudahkan saudara setia kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa pada saat kita siap-siap untuk memberi. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau memberkati kami dan kami pun mau jadi berkat setelah kami diberkati. Untuk itu, terimalah setiap persembahan kami dan biarlah Tuhan yang akan memakainya dengan hikmat yang diturunkan kepada pengelola-pengelola sehingga akhirnya kepentingan Tuhan saja yang boleh terlaksana. Berkati setiap mereka, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap usaha mereka seperti yang Tuhan janjikan di dalam kesetiaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dan sama-sama katakan amin. Layar yang berikut akan membantu saudara, memudahkan kesetiaan saudara. Tuhan memberkati. When I look at our ministry, I look at the past and how God has taken us from a humble beginning to a network of churches that God has raised up around the world. Every step of the way has been steps of faith. God has promised that you and I are the generation that will dispossess the nations. It is in our DNA to never back down, never surrender, and never give up. God took us out of that ghetto and out of that neighborhood. He lifted us up. And here we are tonight, the largest inner city ministry in the world. I believe that this is the week where some of you are going to allow the Lord to begin to stir you up. And then God says, where you said you could not do it, that's the place that I have called you, because you're not going to do it, but I'm going to be doing it through you. These nations are waiting. These nations are ripe. These nations are crying out.
They're waiting for some of you to respond to that call and say, yes, I will go. We can never let where we are define who we are. We are Victory Outreach. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara, dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat kita semua. Pastikan kita lapar dan haus, pastikan kita terbuka menerimanya, karena kebenaran akan memerdekakan kita dan membawa kita ada dalam posisi siap untuk diberkati dan menjadi berkat. Namun sebelum itu, mari sama-sama sekali lagi kita naikkan satu lagu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan sebelum kita mendengar apa yang Tuhan punya buat kita. Mari kita sembah Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pagi hari ini. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biar hati kita menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi benih, sehingga benih yang ditabur bertumbuh kuat di dalam setiap kehidupan kita. Let's we worship Him. You wanna say, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jika saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara bisa langsung buka Alkitab saudara di kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yohanes 8, 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini. Yohanes 8, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia kembali di bait Allah. Ia berada lagi di bait Allah. Pagi-pagi benar, ia kembali beribadah di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Lalu Yesus mulai berkhotbah, mengajar mereka, duduk dan mengajar mereka.
Maka ayat yang ketiga, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita berdoa sekali lagi, kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan langsung masuk saja melihat sebuah kebenaran prinsip yang Tuhan ingin kita aplikasikan pada saat kita menjalani kehidupan sosial kita, baik di lingkungan terkecil ataupun di lingkungan yang lebih besar. Dan di dalam porsi ayat yang kita baru saja baca, kita melihat jika saudara mau pelajari 7 pasal ke belakang, saudara akan melihat bahwa Yesus tengah berada di dalam puncak pelayanannya. Jika saudara melihat mulai dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-7 di kitab Yohanes, Yesus mengajar dan melakukan banyak mukjizat. Dia merubah air menjadi anggur. Dia merubah kehidupan wanita Samaria yang terluka di sebuah sumur dan menjadikannya revivalist di kota tersebut. Lalu dia pun membuat Nikodemus percaya kepadanya. Bahkan dia sembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Sehingga namanya begitu berpengaruh, dihormati oleh banyak orang saat itu. Kemanapun Yesus pergi, kerumunan akan mengikutinya. Dan ketika kita masuk ke pasal yang ke-8, Alkitab mengatakan pagi-pagi benar kembali dia berada di bait Allah dan beribadah. Bayangkan dia tahu segalanya. Dia ada dalam puncak pelayanannya. Namun ternyata Yesus tidak pernah yang namanya miss untuk ibadah ketika minggu tiba. Come on somebody. Sungguh teladan yang perlu diikuti. Yesus tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan beberapa orang. Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah firman. Yesus yang ada dalam puncak karirnya. Pagi-pagi benar kembali berada di bait suci. Ini poinnya, jangan membiarkan uang, pekerjaan, proyek, usaha, dan berkat yang Tuhan berikan menghalangi saudara beribadah kepada Tuhan.
pokok anggur selalu lebih penting daripada buah anggur. Karena beberapa orang tidak di gereja Victory Outreach ketika mereka merasa tahu segalanya, merasa bangga karena selesai membaca Kejadian sampai Wahyu walaupun tidak tahu artinya. Ketika mereka diberkati Tuhan, mereka merasa tidak perlu lagi beribadah kepada Tuhan. Beberapa orang tidak di Victory Outreach ketika hidupnya merasa di puncak. Mereka merasa tidak perlu Tuhan lagi. Bukankah hal yang menggelikan melihat seseorang yang tekun menyembahnya dalam saat mereka ada di bawah dan tiba-tiba amnesia kepada Tuhan saat doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dengar gereja Tuhan, ketika seseorang mencari Tuhan karena ada maunya, hal ini hanya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya seorang budak yang melakukan sesuatu untuk mendapat upah. Namun seorang anak akan melakukan sesuatu untuk ayah ibunya bukan karena upah yang mereka cari, namun melakukan karena keintiman yang dimilikinya hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Apakah ada anak-anak Allah di tempat ini yang beribadah karena hanya ingin menyenangkan hati Tuhan? Yesus, Alkitab mencatat, kembali lagi berada di bait Allah. Dan Alkitab mengatakan selanjutnya seluruh rakyat datang beribadah bersamanya dan mendengar khotbahnya. Seluruh rakyat datang beribadah di bait Allah saat itu. Seluruh rakyat itu berarti tua, muda, anak-anak, semuanya di bait Allah. Semuanya beribadah. Bayangkan, saat itu tidak ada yang namanya teknologi yang canggih. Tidak bisa memberikan pesan broadcast. Yesus pun tidak memiliki akun YouTube. Come on somebody. Belum ada media sosial. Belum ada teknologi yang canggih untuk menjangkau satu kota. Dengan kata lain, kita bisa mengasumsikan dengan akurat saat itu kenapa seluruh rakyat bisa beribadah bersama-sama. Orang tua mengajak anaknya datang ibadah. Suami mengajak istrinya. Istri mengajak suaminya. Anak-anak muda mengajak teman-temannya. Jika ada grup WhatsApp saat itu, saya percaya mereka sebarkan undangan. Jika ada media sosial saat itu, mereka beritahu satu sama lain, waktunya ibadah guys, come on somebody. Namun belum ada saat itu. Mereka hanya menggunakan mulut mereka. Mereka sebarkan undangan untuk datang beribadah. Sehingga seluruh rakyat, tua, muda, kecil, besar, anak, dewasa, ada di bait Allah beribadah. Dan roh penginjilan semacam inilah yang kita butuhkan saat ini. Hanya dengan share link ibadah, saudara bisa mencegah orang bunuh diri. Hanya dengan broadcast link ibadah, saudara bisa menggagalkan rencana seseorang untuk bercerai. Hanya dengan posting status ibadah, saudara bisa membantu pernikahan seseorang untuk pulih. Hanya dengan mengirim link ibadah, saudara bisa membuat anak yang hilang kembali. Seseorang membatalkan menghubungi bandar, seseorang membatalkan menghubungi mantan, come on somebody, dan masa lalunya. Oleh karenanya, maafkan saya jika saya rajin berbagi link pada saudara, karena saya terlalu bersyukur pada Tuhan untuk tetap diam dan tidak memberi kesempatan kepada siapapun yang berpotensi untuk mengalami apa yang saya alami. Jika di musim pandemi ini rebahan bisa menolong orang, maka rebahan sambil berbagi link bisa menyelamatkan hidup seseorang. Seluruh rakyat datang beribadah. Namun di dalam teks yang kita baca ternyata ada dua kategori yang tidak ada dalam hadirat Tuhan. Seluruh rakyat di rumah ibadah kecuali satu, wanita yang berzina. Dan yang kedua, Farisi dan ahli Taurat. Yang kita tahu
selalu mencari kesalahan orang. Dua kategori yang tidak ada dalam ibadah saat itu. Dua kategori yang tidak ada dalam hadirat Tuhan saat itu. Satu, wanita yang berzina. Dua, Farisi dan ahli Taurat yang mencari kesalahan seseorang. Bisakah saya beritahu saudara pagi hari ini, ketika hadirat Tuhan tidak lagi penting dalam hidup kita, maka kita akan dicobai di dalam kedua pencobaan ini. Pencobaan pertama, melakukan zina secara jasmani dan juga secara rohani yang dikategorikan sebagai dosa penyembahan berhala di mana Tuhan menjadi nomor yang kedua. Dan yang kedua, pencobaannya adalah menghakimi mereka yang melakukan dosa. Jadi untuk saudara mengalahkan pencobaan berbuat zina jasmani, rohani, serta pencobaan menghakimi orang, saudara mau mengejar hadirat Tuhan. Saudara mau kejar ibadah doa. Saudara mau kejar life group. Saudara mau kejar firman Tuhan. Karena jika hadiratnya tidak menjauhkan saudara dari dosa, maka dosa akan menjauhkan saudara dari hadiratnya. Seluruh rakyat, kecuali wanita yang berzina dan orang Farisi yang tidak ada di hadiratnya. Dan ketika Yesus sedang berkhotbah, Alkitab melanjutkan, tiba-tiba datang orang Farisi menyeret wanita yang kedapatan berzina masuk ke dalam ibadah. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka hanya datang beribadah hanya untuk menyalahkan seseorang atau sesuatu. Suaranya sumbang, lightingnya gelap, dislike, khotbahnya lama dan membosankan. Mereka tidak datang menyembahnya, mereka tidak datang untuk firman-Nya. Mereka datang hanya untuk melihat seseorang direndahkan dan dipermalukan. Oh Tuhan, jauhkan kami dari roh orang Farisi, sumbang atau tidak, siapapun pengkhotbahnya, siapapun WL-nya, gelap atau tidak, saya beribadah karena saya ingin bersyukur, menyembah dan diubahkan oleh firman Tuhan. Mengertilah akan hal ini jemaat Tuhan. Sesungguhnya sering ketika seseorang ingin melihat aib orang lain dibuka, itu hanyalah sebuah indikasi bahwa orang tersebut sedang mencoba menutupi aib mereka sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka mencoba memakai firman untuk menyalahkan orang lain. Dan saya beritahu saudara, dalam pengalaman hidup saya hingga detik ini, saya pernah melalui perkelahian dengan tangan kosong atau juga dengan alat. Namun tidak ada yang lebih mengerikan selain berkelahi dengan mereka yang agamawi. Come on somebody. Peperangan yang paling mematikan bukanlah di Syria, bukanlah di Afghanistan, namun peperangan sesama orang Kristen. Melempar ayat demi ayat untuk menjatuhkan seseorang. Dengar gereja Tuhan, firman Tuhan tidak diperuntukkan untuk menjadi senjata menjelekkan seseorang atau keberadaan seseorang. Firman Tuhan diperuntukkan untuk menjadi kaca bagi diri sendiri untuk masalah yang kita punya bisa diperbaiki. Tapi mereka orang Farisi membawa wanita yang kedapatan berzina dan siap untuk melemparinya dengan batu sesuai hukum Musa yang mereka bawa ke permukaan di hadapan Yesus. Yang lain menyembah Tuhan, yang lain mendengarkan firman Tuhan, yang lain beribadah. Namun mereka yang seharusnya ada di rumah Tuhan karena titel yang mereka punya dan level rohani yang mereka punya, justru tidak ada dalam hadirat Tuhan, namun stalker. Mencari tahu tiap kamar di kota, mencari tahu kesalahan siapa yang bisa mereka publikasikan. Mereka tidak di rumah Tuhan karena mereka sedang penginjilan atau memberi makan yang lapar atau mengunjungi anak yatim dan janda atau berkhotbah di tempat lain. Tidak.
Tidak, mereka tidak di rumah Tuhan dan beribadah karena hal itu. Yang mereka lakukan hanya mengintip dari satu celah rumah ke celah rumah yang lain, mengintip setiap kamar di kota dan mencari tahu gosip apa yang bisa mereka sebarkan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk firman Tuhan bisa dilakukan, walaupun saat itu mereka mencoba untuk membawa firman Tuhan di hadapan Yesus. Karena jika memang mereka murni ingin melihat standar firman, standar pelayanan, standar hukum Taurat bisa terjadi, bukankah seharusnya saat mereka mendapati wanita yang sedang berzina, mereka juga membawa laki-laki yang kedapatan berzina? Lalu kemana laki-laki yang kedapatan berzina dengan wanita ini? Jangan-jangan laki-lakinya adalah salah satu dari mereka. My God, jangan-jangan pendakwaan yang mereka berikan kepada wanita berzina ini hanyalah kedok untuk menutupi perzinahan mereka sendiri. Dengar gereja Tuhan, kadang-kadang kesalahan orang yang kita buka hanyalah indikasi bahwa kita sedang menutupi kesalahan yang sama di mana laki-lakinya. Karena jika mau melihat hukum Musa mengharuskan keduanya dilempari oleh batu. Jadi orang Farisi di sini sedang bicara standar hukum. Mereka sedang dalam urusan menjatuhkan dan mendakwa orang. Benci untuk saya mengatakan ini, namun memang ada orang-orang yang ingin melihat saudara dipermalukan dan tidak akan pernah melepaskan saudara. Tapi ingatlah akan hal ini gereja Tuhan, tidak ada siapapun yang terlalu kuat untuk membuat saudara hidup dalam kebenarannya. Tidak ada siapapun yang terlalu hebat untuk membuat saudara hidup di dalam rencana Tuhan. Tidak ada siapapun yang lebih powerful untuk mencegah saudara tidak hidup dalam kebenarannya, tidak hidup dalam rencananya. Maksud saya, jika orang benci saya, maka saya akan tetap kasih mereka. Jika orang tidak hargai saya, maka saya akan tetap hargai mereka. Kita tidak akan pernah membiarkan dosa di luar kita memproduksi dosa di dalam kita. Orang boleh melakukan, berbicara apa saja tentang kita, tapi mereka tidak terlalu besar untuk mencegah kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu Alkitab melanjutkan, setelah mereka membawa wanita ini di hadapan Yesus dan bertanya apa yang akan Yesus lakukan, di dalam pikiran mereka Yesus hanya memiliki dua pilihan. Satu, melanggar hukum Taurat agar mereka bisa membuat Yesus kehilangan kemesiasannya. Lalu yang kedua, mengizinkan mereka untuk melempari batu kepada wanita ini. Hanya dua hal ini saja yang akan menjadi pilihan buat Yesus di mata mereka. Yesus akan langgar hukum Taurat agar mereka bisa membuat Yesus tidak terlihat sebagai anak Allah, atau mengizinkan mereka untuk melempari batu kepada wanita ini. Mereka hanya ingin menyerang kemesiasan Yesus atau menyerang wanita yang kedapatan berzina ini. Sungguh hati yang sangat busuk yang dimiliki oleh orang Farisi ini. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan yang ingin kita teladani. Ketika mereka terus menyerang dengan kata-kata mereka, Yesus begitu awesome, Yesus begitu keren. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengabaikan mereka. Beberapa dari kita telah mengizinkan perkataan orang yang menjatuhkan kita dan membuat mereka menyewa tempat di pikiran kita terlalu lama. Saya tidak tahu dengan saudara, namun jika saya punya properti dan saya ingin menyewakan properti tersebut, saya akan pastikan si penyewa adalah orang baik yang akan merawat properti saya
bukan merusakkannya. Namun beberapa dari kita telah mengizinkan beberapa opini orang yang jelek, opini jelek orang menyewa tempat di hati dan di pikiran kita terlalu lama dan merusakkan properti saudara, dan mulai percaya bahwa memang saudara tidak pantas diampuni, saudara tidak pantas diberkati, saudara tidak pantas melayani, saudara tidak pantas berumah tangga, saudara tidak pantas sukses, saudara tidak pantas bahagia. Tapi pagi hari ini saya datang ke dalam properti saudara yang telah dibuat carut marut oleh opini jelek dari orang-orang tertentu, dan ingin mengatakan bahwa iblis adalah pembohong. Tidak ada satu situasi atau kesalahan saudara yang sepadan untuk mendefinisikan siapa saudara atau mendeskripsikan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saya tidak peduli seberapa parah, seberapa buruk, seberapa sakit, seberapa hitam hidup saudara di masa lalu. Tuhan dan rencananya bagi kita tidak terlalu kecil untuk digagalkan oleh opini jelek seseorang tentang kita. Karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang mampu mereka-rekakan yang jahat untuk maksud baik dalam hidup saudara. Jika saudara percaya bahwa rencananya, panggilannya, kehendaknya, janjinya tidak berubah buat saudara, sebaiknya saudara bersorak bersyukur, karena apa yang Tuhan tentukan buat saudara adalah punya saudara. Beberapa dari saudara bisa bersaksi pagi hari ini bahwa promosi saudara, mobil saudara, status saudara, rumah saudara, usaha saudara semata-mata datang karena saudara setia ketika dicobai pergi. Saudara mengampuni ketika disakiti. Saudara tetap melayani walaupun tidak ada keuntungan di dalamnya. Saudara tetap rendah hati ketika ingin balas dendam. Saudara bertobat ketika melakukan dosa. Karena memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mencintai, mengasihi Dia dan hidup dalam panggilannya. Abaikan apapun yang mencoba menjatuhkan saudara. Waktu saudara terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan sesuatu yang tidak penting sama sekali. Yesus abaikan mereka. Lalu Alkitab melanjutkan, dia membungkuk ke tanah dan dia menuliskan sesuatu. Tetapi Farisi ini terus bertanya. Tapi Yesus tetap mengabaikan dan tetap menulis di tanah. Terlihat bagi saya, Yesus sedang menulis banyak hal di tanah. Karena mereka menunggu dan terus bertanya kepada Yesus selagi Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Yesus, kamu telah mendengar kami, kata Farisi. Apa jawabmu? Yesus terus menulis di tanah. Dan mereka terus bertanya sambil memperhatikan apa sih yang sedang Yesus tulis. Dan sangat menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus menulis di kotornya tanah untuk meresponi serangan Farisi. Dia menulis di kotoran saat meresponi kotoran. Dia menulis di kotoran untuk meresponi pertanyaan kotor. Dia sedang mencoba memberitahu bahwa wanita ini memang kotor, namun saya harus memberitahu pada kamu bahwa kamu pun tidak lebih dari kotoran ini. Tidak ada manusia yang benar, semua telah jatuh dari kemuliaan Tuhan. Untuk itu tidak ada tempat untuk kita bermegah karenanya. Kehidupan kamu yang baik, bersih, kehidupan kamu yang diberkati semata-mata kata Tuhan karena
karena aku menuliskan firman di atas kekotoran manusia. Saya mulai berasumsi apa yang Yesus tulis saat itu sebelum dia menjawab pertanyaan orang Farisi. Saya mulai berasumsi dia menulis nama mereka satu persatu dan menulis dosa mereka satu persatu di sebelahnya saat mereka memperhatikan Yesus menulis apa. Dan saya berasumsi Yesus menulis di tanah, si A berzina tadi malam, si B tidak bayar pajak, si C kasih kurang kembalian, si D download video porno, si E ngutuk suami dalam hati. Dengan kata lain, Yesus sedang mengutarakan sebuah maksud bahwa apa alasan orang berdosa merasa lebih baik dari orang berdosa lainnya. Kita menjadi orang Kristen bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Kita menjadi orang Kristen karena kita semua diampuni. Kita seperti sekarang bukan karena hal baik yang kita lakukan, tapi karena hal bobrok yang Tuhan tutupi. Come on somebody. Tidak heran Yesus pada akhirnya menjawab, siapa yang tidak berdosa? Silahkan lempar batu duluan. Lalu Alkitab mulai melanjutkan, mereka ternyata pergi satu persatu dan mulai menjatuhkan batunya satu persatu. Nah, kita mengatakan dimulai dari yang paling tua, dimulai dari yang pemimpinnya, dimulai dari yang dituakan, dimulai dari yang punya titel. Jika ada orang pertama yang harus berhenti menghakimi, maka orang tersebut adalah mereka yang punya posisi. Jika ada orang pertama yang harus berhenti menghakimi, orang tersebut adalah para pemimpin pelayanan, pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, para orang tua. Kenapa? Karena jika yang paling lama yang dituakan belajar untuk tidak menghakimi, maka generasi di bawah saudara akan mulai mengikuti jejak saudara. Pengikut saudara, anak, karyawan akan lebih cepat menangkap cara saudara berhadapan dengan konflik dibanding cara yang diajarkan di sekolah, di kelas, di mimbar, atau di meeting. Tidak heran Alkitab melanjutkan, setelah yang tua melepaskan batu penghakimannya, yang di bawahnya mengikuti satu persatu. Dengan kata lain, saudara bisa menghancurkan kutuk generasi akibat kepahitan, dendam, tidak mengampuni, dengan mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Generasi berikutnya yang akan menggantikan saudara tidak akan terjebak dengan lingkaran pahit, dendam, dan sinis yang akan membawa kutuk dalam hidup mereka dan anak cucu mereka di kemudian hari, karena mereka melihat cara saudara berhadapan dengan masalah dengan pengampunan murah hati yang saudara tunjukkan. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya mau anak-anak saya dan cucu-cucu saya kelak menjadi pribadi yang murah hati. Dan bayangkan situasinya saat itu. Yesus yang ada di tengah seluruh rakyat. Jadi ini ternyata bukan hanya tentang Yesus dan orang Farisi atau Yesus dan wanita berzina. Namun karena ini ada di tengah seluruh rakyat. Sesungguhnya ini tentang pesan kepada sebuah kota. Tentang arti murah hati dan pengampunan yang harus dilakukan sebelum terjadi pemulihan keluarga dan bangsa-bangsa. Karena lewat pesan ini hati Bapa yang ada di kerumunan akan mulai berbalik kepada anak, dan hati anak yang ada di kerumunan akan mulai kembali kepada Bapa, sehingga sebuah negeri bisa dipulihkan. Saya akan selesai pagi hari ini. Lalu ketika semuanya pergi, Yesus mulai berurusan dengan wanita ini dan bertanya, adakah yang mendakwa engkau, hai wanita? Dengar saya baik-baik, gereja Tuhan.
Saudara tidak bisa menolong orang untuk berubah sampai atmosfer pendakwaan hilang di sekeliling orang itu. Yesus harus menunggu atmosfer pendakwaan hilang sebelum dia bisa berurusan dengan wanita ini. Bahkan dia pun mengatakan, saya pun tidak mendakwa engkau. Saya punya kabar baik buat saudara pagi hari ini. Yesus tidak mendakwa saudara. Dia mengatakan ini bukan karena dia permisif akan dosa. Namun Yesus tahu bahwa manusia memiliki hati nurani. Tahu apa yang benar, yang akan menggerakkan rasa bersalah. Dia sebagai pencipta manusia tahu bahwa ketika hati nurani mereka dibersihkan dari rasa bersalah, mereka akan mudah bangkit dari kesalahannya. Tidak ada pendakwaan, bukan berarti permisif akan dosa, namun membantu hati nurani dibersihkan sehingga ada kekuatan untuk mereka yang bersalah bangkit dari kesalahannya. Karena tujuan dari kemurahan Tuhan adalah memberi kekuatan kepada yang salah menjadi benar, bukan memberi kekuatan membenarkan kesalahan. Dan pagi ini saya datang untuk memberitahu isi hati Tuhan bahwa Dia tidak mendakwa saudara. Dia ingin kita tahu bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang tidak bisa diampuninya. Dan akhirnya setelah wanita ini tidak diliputi rasa bersalah, rasa malu, maka Yesus mulai memberikan arah baru dan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus belum mati untuk menebus dosa manusia saat itu. Namun sebelum kayu salib pun, Dia telah menunjukkan hati Dia sebagai Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa umat manusia. Dan ini menunjukkan bahwa memang Yesus Kristus adalah Mesias Allah sendiri yang mampu mengampuni dosa manusia. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana firman Tuhan melayani saudara pagi hari ini. Namun saya tahu apa yang firman Tuhan sampaikan sedang berkaitan dengan situasi-situasi yang saudara sedang hadapi. Saya hanya berdoa, responi. Karena Tuhan ingin memberikan arah baru untuk hidup saudara. Masa depan baru untuk hidup saudara. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Dan kami mau seperti Kristus. Roh Kudus, tolong kami. Bukakan selubung yang menutupi mata kami melihat kebenaran dalam setiap kondisi kami berinteraksi dengan sesama di lingkungan manapun. Karena kami ingin menunjukkan Kristus sehingga pada akhirnya lingkungan kami, kota, bangsa boleh mendapat kesempatan mengalami Tuhan dan rencana keselamatan serta pemulihannya lewat kami terlebih dahulu yang menghidupi kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan pagi hari ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan yang menerima kebenaran hari ini katakan sama-sama amin. Jika saudara belajar sesuatu pagi hari ini dan siap untuk melakukannya, bisakah kita memberikan sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi sebelum kita selesai ibadah ini? Berikan sorak syukur saudara bagi Tuhan yang mengampuni kita semua, tidak menyerah pada kita dan memiliki masa depan baru buat kita. Tapi setelah itu, mari kita extend kasih pengampunan Tuhan kepada siapapun yang berpotensi untuk menerimanya. Tuhan memberkati saudara sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Berikutnya sekolah minggu akan melakukan ibadahnya. Mari anak-anak sekolah minggu, orang tua, mari bantu anak-anak saudara untuk bisa beribadah kepada Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan sejak usia dini. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.